Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Pipit Dwi Komariah, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Cilacap, akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Tujuan pendidikan adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada diri anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan kepada pendidik bahwa pendidikan sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid menjadi sangat penting dalam kegiatan pembelajaran atau pendidikan. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya memiliki anggapan bahwa ketika pembelajaran kita boleh menyajikan menu yang sama kepada setiap murid. Menu yang diberikan sekadar menyesuaikan tuntutan kurikulum, terutama dari sisi kontennya. Kemudian yang kedua, saya memberikan perlakuan yang sama kepada para murid. Jadi tidak dilihat kemampuan murid satu dengan yang lainnya. Semua diambil sama. Dan yang ketiga adalah memberikan penilaian yang sama. Jadi semuanya serba sama dalam pembelajaran. Kemudian setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa setiap murid itu unik. Setiap murid itu memiliki karakteristik masing-masing sehingga saya sebagai seorang pamong, sebagai seorang pendidik, berkewajiban untuk menuntun dan memberikan arahan. Dan yang berikutnya adalah saya sebagai seorang penuntun, sebagai seorang pamong, harus menyiapkan pembelajaran yang memerdekakan. Pembelajaran yang memerdekakan harus diwujudkan agar semua anak bisa belajar dengan bahagia. Penerapan pemikiran KHD dalam pembelajaran yang saya terapkan adalah pertama, menyiapkan suasana belajar yang nyaman dan gembira. Suasana yang nyaman dan gembira bisa diwujudkan dengan bagaimana kita menyajikan pembelajaran yang tidak hanya menggunakan metode konvensional. Misalnya, kita melibatkan anak dalam pembelajaran yang aktif. Yang kedua adalah mendesain pembelajaran yang berpusat pada murid. Sudah tidak zamannya lagi pembelajaran berpusat pada guru. Guru tidak lagi sebagai aktor utama, tetapi sekarang muridlah yang aktor utama. Guru hanya sutradara dalam pembelajaran. Maka guru harus pintar-pintar menyajikan dan mendesain pembelajaran yang bermakna. Kemudian yang ketiga adalah membimbing semua murid sesuai dengan keunikan masing-masing. Kita sebagai seorang pamong harus memfasilitasi dan menyediakan ruang agar anak-anak didik kita bisa mencapai kebahagiaan, bisa mendapatkan kekuatan yang maksimal dari potensi yang sudah dimilikinya. Demikian koneksi antar materi
kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam dan bahagia.